Saya Risma Pinken Risnani, NPM 19321210504, ingin bertanya kepada kelompok kalian, apa yang menjadi keunggulan dari produk kalian dan bagaimana cara kalian untuk bersaing di pasaran? Terima kasih. Om Swastiastu, saya Agung Bagus Darmasesa, NPM 19321121450. Saya akan menjawab pertanyaan dari Risma Pinken Risnani. Yang menurut kami menjadi keunggulan dari produk kami adalah onigiri kami menggunakan isian bahan-bahan yang sangat sehat untuk dikonsumsi, seperti beras merah. Lalu kami juga menggunakan minyak kelapa untuk menggoreng isian dari onigiri. Kami juga menggunakan penyedap rasa jamur dan bahan-bahan lainnya, seperti daging ayam, telur, tempe, daun bawang, laut, saus sambal, kecap asin, saus tiram, dan mayonnaise. Semua bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan yang sangat sehat untuk dikonsumsi, namun tidak menghilangkan cita rasa dari onigiri. Inilah yang menjadi keunggulan dari produk kami, di mana produk kami akan mampu bersaing di pasaran, karena di pasaran saat ini lebih mengutamakan rasa daripada mengutamakan kesehatan pelanggan. Di sini tentu menjadi peluang kami. Kami dengan makanan yang sehat dan juga lezat mampu menarik pelanggan yang lebih banyak. Sekian pertanyaan dari Risma Pinken. Swastiastu, saya Yasmin Kristia Marta, NPM 19321210508 dari kelompok 7. Saya ingin bertanya tentang strategi pemasaran yang kalian lakukan. Apakah kalian mempunyai strategi pemasaran lain selain dengan sosial media dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, yang mana kita tahu bahwa dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kalian tidak bisa menggunakan kerumunan sebagai sarana pemasaran, dan juga kalian tidak bisa hanya bergantung kepada sosial media saja. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Dharma Wiweka dari kelompok 2 dengan nomor NPM 19321210075. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin. Pertanyaan dari Yasmin yaitu, apakah kami memiliki pemasaran lain selain dengan sosial media? Dan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, memang kami tidak bisa menggunakan kerumunan sebagai sarana pemasaran, seperti mengikuti event-event tertentu. Nah, jadi kami juga memiliki strategi pemasaran dengan langkah promosi. Strategi pemasaran ini kami gunakan sebagai pemulus atau penarik konsumen untuk membeli produk yang kami produksi. Jadi saat ini pastinya konsumen atau masyarakat mengharapkan bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah tentunya. Jadi kami menawarkan sebuah promosi kepada konsumen, yaitu dengan memberikan penawaran. Jika pelanggan membeli 2 onigiri, mereka akan mendapatkan gratis bonus lagi 1, seperti itu. Dengan demikian mereka akan tertarik dan membeli produk onigiri kami ini. Nah, untuk mempermudah pembelian, untuk pembeli memesan, kami juga akan mendaftarkan produk kami ke GrabFood, yaitu jasa pesan antar. Dengan GrabFood ini akan memudahkan pembeli yang malas keluar rumah atau malas mengantri untuk memesan onigiri kami ini. Dan ongkos kirim dari GrabFood ini juga terbilang sangat terjangkau. Nah, sekian dari tanggapan dari pertanyaan Yasmin ini. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Naditya, NPM 193212176. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wulan. Bagaimana cara kita untuk memperkenalkan produk kita atau membuat produk kita semakin terkenal adalah yang pertama, kita menggunakan atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di zaman modern ini. Tentunya kita tidak asing dengan Instagram. Di Instagram kita bisa mengupload atau
atau membuat Instastory, di mana Instastory tersebut dapat kita bagikan dan dapat dilihat oleh orang-orang lain, sehingga orang lain dapat melihat produk kita. Itu cara kita promosi. Tentunya kita bisa mengupload foto atau video di akun yang kita buat untuk produk kita sendiri, sehingga foto atau video itu dapat dilihat di akun yang kita buat oleh orang lain dan dapat kita bagikan dari akun lain ke akun lain. Yang ketiga, kita bisa melakukan paid promote, di mana paid promote sendiri itu adalah promosi dengan cara online. Kita bisa membuat brosur atau membuat pamflet untuk mempromosikan produk kita, sehingga akun-akun yang memiliki followers lebih banyak atau followers yang ya bisa dibilang lebih dari kita bisa membagikan pamflet atau brosur kita dengan cara itu. Yang keempat, mungkin kita bisa menggunakan cara promosi yang klasik atau biasa digunakan oleh orang lain dengan menggunakan brosur atau spanduk yang kita pasang di stand kita. Jadi itulah cara kita untuk mempromosikan produk kita agar supaya bisa dilihat atau diketahui oleh orang lain, sehingga produk kita lebih terkenal. Terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Chani Sendani, NPM 19321212887. Di sini saya dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 2, jika suatu saat usaha kalian memiliki pesaing dengan jenis usaha yang sama, bagaimanakah cara kalian mempertahankan konsumen kalian agar konsumen kalian tetap menyukai produk yang kalian jual? Sekian pertanyaan dari saya. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Riyandana Wisma Ananta, NPM 19321212283. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Chani Cendani mengenai bagaimana sih cara kami untuk mempertahankan konsumen apabila terdapat pesaing usaha yang memiliki jenis usaha yang sama. Jadi, secara garis besarnya, sebuah usaha, baik itu usaha makanan, usaha freelance, usaha barang, ataupun usaha industri, yang pasti memiliki yang namanya pesaing usaha. Itu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dianggap tidak wajar. Karena sebuah usaha harus memiliki pesaing usaha. Itu menurut saya, karena dengan pesaing usaha, sebuah usaha tersebut dapat memotivasi usahanya lagi dan dapat meningkatkan kualitas dari produknya sendiri. Di sini, jika berbicara tentang pesaing usaha, kami akan meningkatkan kualitas kami, cita rasa kami, yang dimana kami melakukan persaingan secara sehat dengan pesaing usaha yang lain, sehingga produk kami ini dapat kami rubah atau dapat kami kembangkan untuk menjadi lebih baik lagi, baik dari segi kualitas, baik dari segi cita rasa, ataupun baik dari segi pengemasan. Lalu, selain kualitas, cita rasa, dan pengemasan, yang harus dipikirkan adalah kami harus mampu mengetahui bagaimana permintaan konsumen di pasaran. Karena dalam pasaran, jenis permintaan konsumen atau apa yang diminta oleh konsumen itu berbeda-beda, sehingga kami harus mengetahui hal tersebut, sehingga produk kami ini bisa disesuaikan atau bisa menyesuaikan dengan keadaan pasar sekarang, yang dimana konsumen dapat menemui produk yang sesuai dengan kepuasan mereka. Jadi kesimpulannya, cara kami untuk mempertahankan konsumen adalah dengan cara meningkatkan kualitas, cita rasa, pengemasan, dan bagaimana cara kami melakukan strategi pemasaran kepada konsumen, sehingga konsumen tetap memilih produk kami sebagai langganan atau sebagai produk terbaik mereka. Dengan ini kami yakin bahwa usaha kami bukan dengan kata tidak mampu bersaing, tapi usaha kami dapat bersaing secara pasaran dan tidak akan kalah saing. Oke, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, yang mungkin dapat saya jelaskan tentang pertanyaan dari Chani Sendani. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan di akhir kata saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi.